Berarti ngapain hormat lagi? Eh, Jangan hormat, jangan hormat. Hargai presiden. Jangan hormat. Hargai presiden. Ya udah. Mungkin lu pada udah tahu belum tujuan gua ngumpulin kalian semua di sini ngapain? Ci. Ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Oke. Jadi gua jelasin sekali lagi. Ya, ini kita adalah perpecahan dari Harlands, yang dimana lu tahu mungkin Harlands itu terpecah menjadi dua. Ada yang ke gangster dan ada yang ke MC. Nah, ya kita kebagian ke MC. Jadi ya, mungkin gua bakalan ngebangun kepercayaan lagi bersama orang-orang baru ini. Orang-orang lama dengan kepercayaan yang baru. Jadi mungkin ini adalah pertemuan pertama kita ngobrol di tempat yang kalian rasa sangat-sangat berbeda dari sebelumnya, yang dimana di Grove Street itu kita punya sebuah keributan, sebuah keluarga yang sangat ramai. Sekarang ya tinggal tersisa kita aja. Ya, tapi gue harap kalian bisa berbaur dengan suasana baru ini. Dan seperti yang kalian lihat, kita sekarang udah bukan memegang mobil, udah nggak kayak dulu lagi perang pakai sultan dan lain-lain. Sekarang kita semua harus menggunakan motor. Jadi mungkin kalian ada yang belum tahu tentang nama family kita itu apa sih? Coba dijelasin sama brother gue nih, Gio Fante. Nah, jadi udah pada tahu belum nama baru kalian? Belum. Nah, jadi namanya itu Already Dead MC. Kalau kita Indonesiakan, udah mati Motorcycle Club kita. Kenapa udah mati? Karena kan kayak yang dibicarain sama Jess tadi kan, kalau misalnya kalian kan rata-rata itu perpecahan dari Harlands, yang dimana Harlands kan udah mati. Karena Harlands yang udah mati itu diketuai sama Jess kan dulu, jadinya namanya itu Already Dead gitu. Jadi udah kosong gitu jiwanya, udah mati gitu. Nah, mungkin ada yang bisa bagi gua minum dulu. Boleh. Kantong 8. Pas buat thank you brother. Oke, jadi yang kalian tahu bahwa gua membuat sebuah family baru bernama Already Dead. Udah, makasih brother. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kita semua udah meninggalkan suasana lama kita, dan mungkin suasana itu udah nggak bisa diulang lagi, yang artinya emang benar-benar udah mati ya. Jadi singkatnya, kita akan mengklaim wilayah Angel Pine, yang dimana ini adalah dulunya wilayah Ronin, dan sekarang mereka meninggalkan tempat yang menurut gue istimewa banget ya tempat. Jadi alasan gue memilih tempat ini karena yang pertama, kita bisa memiliki sebuah daerah atau desa yang dimana peraturan di desa ini bisa kita buat sendiri. Kita tidak perlu mengikuti peraturan-peraturan di kota. Dan juga yang kedua itu, tempat ini adalah tempat yang strategis,
dari segi para wisata dan juga segi ilegal. Jadi dekat daerah sini itu ada dua tempat pembuatan barang-barang ilegal Senjata. yang menurut gua bukan senjata, lebih ke ya sih senjata, tapi nggak semua. Yang pertama itu adalah tempat pembuatan ammo, yang dimana kalian tahu orang-orang kaya yang bernama mafia itu mereka selalu membuat ammo di dekat daerah sini, yang dimana menurut gue sih itu terlalu dekat, yang bisa mengancam daerah sini. Yang kedua itu adalah tempat pembuatan senjata tumpul, bukan senjata tumpul sih, lebih ke arah senjata yang tidak menggunakan timah panas. Contohnya seperti katana, ada molotov, dan ya yang lain juga itu masih ada. Oke, jadi dua tempat itu adalah tempat yang menurut gua sangat strategis buat kita mencari duit. Di tempat kita membuat katana, di situ sangat-sangat menguntungkan, kita bisa menjual katana kita seperti yang saya pegang ini, dan warga mungkin ingin membela dirinya dengan cara menggunakan katana jikalau di saat dibegal, walaupun itu sih bakal mati juga gitu. Tapi ya mungkin mereka bisa membeli katana kita, mungkin gangster juga bisa membeli katana kita, mafia juga bisa membeli katana kita. Jadi kita akan menjual barang-barang dari segi seperti itu. Dan yang kedua adalah tempat pembuatan ammo. Bentar. Jadi yang kedua adalah tempat pembuatan ammo. Seperti yang kalian tahu, pembuatan ammo itu biasanya yang mengerjakannya adalah mafia, yang emang harusnya sih mafia. Mereka tuh menjual senjata yang menurut gua cepat banget kayaknya. Kita akan memanfaatkan kekayaan mereka dengan cara kita akan melindungi daerah pembuatan ammo tersebut, dan mungkin pembuatan ini juga sih, pembuatan katana tadi. Kita akan menjaga di daerah situ, ya lebih tepatnya sih kita disebut hansip. Jadi kita akan menjaga daerah situ. Jika ada yang mau masuk ke daerah situ, mau masuk ke rumah pembuatan ammo, itu bisa kita mintakan duit. Per kepala bisa 2.000, 3.000. Itu per kepala. Tapi itu bakalan gua hitungin dulu duitnya berapa. Dan juga kita gak cuma meminta duit aja, kita juga membalas imbalan duit mereka dengan cara, jika ada polisi, kita yang tanggung jawab, bukan mereka. Mereka bisa kabur, kita bisa menahan polisi tersebut. Jadi menurut gue sih sangat menguntungkan. Kita dari segi duit dapat, dan ya ini adalah tempat strategis. Oh ya, tadi gue nyebutkan pariwisata. Kenapa bisa ada pariwisata? Karena di belakangnya John Redfield ini, di belakangnya dia itu ada gunung tertinggi di Los Santos, Mount Chiliad. Itu kita bisa, jika ada orang yang pengen naik hiking ke situ, kita bisa memintakan duit 1.000 atau mungkin 2.000 per kepala, dengan syarat jika mereka naiknya mungkin menggunakan kaki, ya hiking lah, terus mereka udah malas turun, kita bisa menjemput mereka dari atas, seperti itu. Jadi ya mungkin kendaraan sih kalian agak bingung gitu kan, Harley kan, tapi ya mungkin bisa dipaksakan dikit lah kalau Harley itu. Yang penting turunnya itu hati-hati aja. Jadi tempat ini adalah tempat yang menguntungkan menurut gua. Ya walaupun minusnya ya kejauhan dari kota, tapi masih bisa ke cover karena ada pom bensin doang di sini. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya setelah gua menjelaskan daerah sini.
Sebetulnya ada Soal yang tadi, yang apa namanya, yang itu apa, yang kita jadi hansip. Nah, bentar. Kenapa? Nah, kan itu kita bisa mintain duit ke mereka kan ya, dengan imbalan kita ngejaga mereka gitu kan. Nah, Betul. itu bisa kita monopoli lebih lagi dengan kita minta potongan harga di, di apa, alat yang mereka jual gitu. Kalau menurut gue sih gitu, karena dengan cuma minta duit aja, kalau kata gue masih ini ya, masih kurang dengan dengan hadiah yang setimpal, yaitu kita ngejaga mereka. Apalagi kalau kata lu tadi kan, misalnya mereka lagi crafting terus kita jagain mereka dari polisi kan, kayak gitu. Nah, itu nyawa anggota kita juga kan. Oke, jadi tadi maksud lu berarti itu bukan pertanyaan tapi penambahan saran ya. Ya, soalnya kan apa, nyawa teman-teman kita juga kan penting. Meskipun kita ngejaga mereka dibayar, tapi kan emang nyawa bisa ditukar sama duit kan, enggak kan. Nah, jadi kita harus lebih menghargai perjuangan teman-teman kita juga. Jadi masa cuma duit doang gitu. Potongan harga itu udah cukup sih kalau kata gue. Potongan harga, dapat duit kan, terus kita minta potongan harga di tiap pembelian gitu sih kata gue. Nih siapa yang bisa gue kasih sampah bentar nih, mau makan coy. Ya udah, berarti untuk tadi untuk wilayah sudah kita atur.